Misteri harta amanah Nusantara. Pengertian sesungguhnya aset amanah bagi semua manusia adalah tubuh fisik kita yang dititipkan Allah untuk dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam setiap langkah kehidupan. Kemudian, suami atau istri dan anak-anak kita yang kita jaga dan hormati, yang dititipkan kepada kita untuk dibesarkan, dididik dan dikasihi. Pekerjaan kita untuk kebutuhan hidup dan menghidupi keluarga serta sebagai warga negara yang taat juga merupakan aset yang kita sedang pegang dan jalani dalam kehidupan saat ini. Kemudian aset amanah Nusantara atau harta amanah Nusantara yang sering disebut orang banyak sebagai harta amanah Soekarno. Berbicara mengenai harta amanah Nusantara, pastinya seorang yang diamanahkan wajib mempunyai hati yang bersih dan tidak punya penyakit hati, jauh dari keserakahan nafsu duniawi. Bukti bahwa seorang itu memegang harta amanah Nusantara adalah dengan bukti sistem perbankan yang diakui oleh mayoritas pemimpin negara di dunia, lembaga internasional, dan segenap lapisan masyarakat, bahwa harta amanah Soekarno itu adalah atas nama Soekarno itu tidak benar. Harta amanah Soekarno terkait dengan harta amanah milik para leluhur kita, yaitu para raja-raja terdahulu, para nabi dan para rasul, dimulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balkis yang diberi amanah atas harta Nusantara ini. Mengapa saya katakan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis merupakan induk dari harta amanah Nusantara? Ratu Balkis dan Raja Sulaiman ini adalah asli orang Jawa, harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini, berawal dari sejarah kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaannya Ratu Balkis. Di dalam cerita ini ada ibroh atau manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Soekarno atau harta amanah Nusantara ini berawal dari sejarah nenek moyang kita terdahulu. Apa yang menjadi bukti bahwa harta amanah Nusantara terkait dengan kekayaan Ratu Balkis dan Raja Sulaiman berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi dan harta gaib dari Ratu Balkis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Balkis, kekuasaan dan kepemimpinan Nabi Sulaiman dalam menguasai dan mengelola harta amanah Nusantara ini. Salah satunya bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Balkis adalah Candi Borobudur yang dibangun dalam satu malam atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka permintaan Ratu Balkis untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Jika dianalisa, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Begitulah Tuhan memberikan kekuatan atas kepemimpinan, kekayaan, dan kekuasaan Nabi Sulaiman. Bagaimana logikanya manusia bisa membangun dalam satu malam? Dulu, di tahun 1945, owner utamanya adalah Soekarno. Akan tetapi, ownership atau kepemilikan tidak ada yang tahu. Kepemilikan di atas kertas aset harta amanah Soekarno yang tertera adalah Ratu Adil Imam Mahdi. Siapa Ratu Adil Imam Mahdi? Apakah orang suci atau nabi atau rasul yang dipilih Allah? Menjadi rahasia Allah yang menjadikan Soekarno ditunjuk sebagai pemegang aset harta amanah Nusantara. Kemudian, siapa penerus yang juga dipercayakan Allah dan bukan dipilih oleh Soekarno? Sosok Ratu Adil Imam Mahdi. Apakah seorang laki-laki atau perempuan? Ada dua nama berbeda dalam satu kesatuan. Sejarah Jawa kuno, sejarah nabi-nabi, dan sejarah kitab-kitab agama mengatakan akan muncul Imam Mahdi menjelang akhir zaman. Sosok anak kecil atau bocah, berkelakuan seperti ulama sekaligus negarawan, tetapi sederhana dan bersembunyi serta memiliki jasa yang besar bagi bangsa. Ratu Adil Imam Mahdi dipercayakan Allah untuk menjaga harta dunia sebagai generasi penerus dari para nabi. Warisan yang dititipkan
dari para nabi dan rasul untuk bangsa Indonesia supaya sejahtera, adil dan makmur. Itulah amanat yang diberikan Allah. Ratu Adil Imam Mahdi dilahirkan dari perkawinan Garuda Sakti dan Nangkuti Wali Sakti. Garuda Sakti, sosok ayah yang dekat sekali dengan Allah dan sebagai orang yang dipilih Allah. Nangkuti Wali Sakti, ibu dari para wali atau ibu dari orang-orang yang soleh. Jadi Ratu Adil Imam Mahdi adalah nama simbolis. Sejarah aset amanah Nusantara. Soekarno pernah menjaminkan aset Nusantara di Union Bank of Switzerland. Soekarno kemudian membuat letter of authorization kepada Mr. Sarina sebagai kuasa tunggal atas aset amanah Nusantara. Jumlah emas yang dijadikan jaminan atau deposit control statement of deposit adalah 74 juta metrik ton. Jadi deposit tersebut dijadikan rekening induk dan dipakai sebagai kolateral banyak negara di dunia, sebagai jaminan untuk pencetakan uang, atau sebagai pinjaman negara-negara yang mengalami Perang Dunia II seperti Amerika, Jepang, Rusia, dan lain-lain, atau pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dan saham dunia. Dari pemakaian kolateral tersebut, hasilnya masuk dalam sistem perbankan pada rekening kustodian atau rekening penambungan berupa cash yang tersebar di beberapa negara peminjam. Kolateral yang dipakai oleh negara-negara Inggris, Amerika, Jepang, Cina, dan lainnya diwajibkan membayar 2,5% sebagai biaya sewa di luar pinjaman pokok. Pada 1957 sampai 1965, kolateral emas 74 juta metrik ton dipecah menjadi surat-surat instrumen atau obligasi atas nama Soeharno, Soekarno, Sarinah, dan lain-lain. Ada 3.690 holder atau memegang amanah di seluruh dunia, di mana surat-surat tersebut sudah dipakai untuk pembangunan di banyak negara dunia. Pembangunan di Indonesia seperti Gelora Bung Karno, gedung MPR atau DPR, sekarang surat-surat obligasi sudah di-expired. Monetary one atau M1 atau principal owner adalah sebutan seorang yang memiliki otoritas tunggal rekening kustodian Ratu Adil Imam Mahdi. Bank Dunia mengeluarkan laporan ke Ratu Adil yang berisi 997 rekening kustodian atas nama Ratu Adil Imam Mahdi, termasuk 10 rekening induk yang tidak boleh dicairkan. Nilai total rekening ada lebih dari 80 digit US dollar.